GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beribadah di rumah Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang baik bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Yesusku penyelamatku. Makasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Oh. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita angkat pujian kembali dari awal. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Mari katakan sama-sama, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu, sebab Kau layak kami sembah Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sembah Tuhan. Makasih Bapa. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Haleluya. Pujian. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Segala pujian bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan.
Kami mau memuji-Mu Bapa yang baik. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti yang lagi katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang ada pada. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Makasih ya Bapa yang baik. Nanti dengan hormat saya minta Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami ucap syukur buat hari ini. Haleluya. Lalu beserta dengan kami. Engkau baik bagi kami semua. Pagi hari ini kami ada memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Segala kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami, dalam hidup seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan pagi hari ini. Pengurapan-Mu atas kami di rumah ini, di rumah sidang jemaat. Amin, amin. Bagi mereka. Amin. Kami berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama. Kami menyatukan hati untuk memuliakan. Haleluya. Dan kami percaya berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan dan layakan kami semua untuk memuliakan nama Tuhan. Biar sukacita surga menjadi milik kami pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kami tahu sukacita-Mu menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang di rumah masih semangat ya. Saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan sebab Dia Allah yang sungguh baik. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Dia sungguh baik. Haleluya. Oh, haleluya. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah Mari katakan sama-sama, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Kita ulang dari awal pujian ini. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Mari katakan dengan iman. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah penyelamat. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari katakan sama-sama, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hati dengan kasih-Nya, dengan kuasa kasih. Siapa? Dia Tuhan
Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan dengan iman, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik lagi. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kita mau lebih bersorak lagi kepada Tuhan, amin. Sebab Yesus telah hidup bagi kita dan Dia bangkit untuk kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, haleluya. Amin Tuhan. Makasih ya Bapak yang baik. Mari katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan, Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita angkat pujian kembali dari awal. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi. Mari katakan sama-sama, ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Lagi katakan, ku bebas, haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darah. Lagi katakan, oleh kuasa darah. Sekali lagi, haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan.
Yesus, pegang erat tanganku. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kau memilihku, Kau memilihku. Selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari katakan dengan iman, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun yang dapat kami banggakan, tiada satupun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari dengan iman katakan, kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku. Selamatkan hidupku semua karena cinta. Ini hidupku, pimpin jalanku Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara Kaleb berdoa untuk firman Allah.
Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan kami telah beribadah Tuhan. Makasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya kuduskan, siapkan hati kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Singkapkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi kekasih Tuhan, sidang jemaat GPD Metro dimanapun Anda berada. Kembali kita akan mendengarkan firman Allah yang merupakan kekuatan untuk kita semua untuk terus melangkah, menata hidup menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Percayalah, sekalipun Anda sedang berada di lembah kekelaman, tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah membiarkan Anda sendiri. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saulus bertobat, judul perikop pada pembacaan kita. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Ayat yang ke-10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Ayatnya yang ke-20. Ketika ia juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan Yesus adalah Anak Allah. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-9, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Paulus menceritakan tentang pertobatannya. Dan bila kita membandingkan dengan pasal 22, pasal yang ke-26, maka saya dan saudara akan mendapatkan cerita yang lebih lengkap tentang pertobatan daripada Rasul Paulus. Alkitab mencatat bahwa kejahatan yang telah dilakukan oleh Paulus itu sangat luar biasa. Dia tampil untuk mengeksekutor orang-orang yang berada di jalan Tuhan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Salah satu contoh, kalau Anda perhatikan Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58, lalu pasal 8 ayatnya yang ke-1, agar kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Kisah pasal 8 ayatnya yang pertama, bagian A.
Tolong Saudara Siombing membacakannya. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang pertama, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya. Ketika Stefanus mati dengan cara dirajam, Saulus ada di sana. Dia menyetujui, bahkan menjadi saksi hidup betapa kejinya perbuatan orang-orang yang membenci pengikut Kristus pada saat itu. Terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu, cara dia mengejar dan membinasakan orang-orang percaya sudah cukup bagi kita semua mendapatkan gambaran yang jelas betapa jahatnya Rasul Paulus sebelum dia bertobat menjadi pengikut Kristus. Hal ini tentunya bagi saya dan saudara untuk lebih menghargai kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kenapa? Bila saja seorang Saulus yang kemudian namanya diubah menjadi Paulus bisa dimenangkan oleh Allah, dipilih oleh Tuhan dengan segala kejahatan yang telah dia perbuat, Anda dan saya harus masuk kepada sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya betapa Allah sangat mengasihi umat manusia. Pagi ini saya ingin mempelajari bersama-sama dengan jemaat untuk mendapatkan inspirasi rohani. Apa sebenarnya yang dapat kita lihat dari kehidupan seorang Saulus? Yang pertama adalah kedaulatan Allah untuk memilih seseorang. Waktu Allah memilih Saulus, kemudian dia diubahkan ketika dia menuju ke Damsyik setelah mendapatkan surat sebagai sebuah bentuk legalitas bahwa apa yang dia kerjakan itu disetujui oleh imam-imam yang ada di Damsyik. Dia memulai pengejarannya. Dan apa yang terjadi? Allah menemui Saulus. Dia mendatangi Saulus secara pribadi dengan cahaya yang begitu terang benderang, dan Tuhan bertanya kepada Saulus, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Bapak-bapak dan ibu-ibu, cukup bagi kita untuk memahami bahwa kedaulatan Allah untuk memilih seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang atau perilaku seseorang. Tetapi jika Allah sudah memilih seseorang, maka Anda dan saya mendapatkan kasih karunia Allah yang begitu besar. Untuk itulah dia mati di kayu salib agar saya dan saudara boleh diselamatkan. Di hari-hari yang semakin berat ini, perjuangan yang harus saya dan saudara pertahankan sampai ke garis finish adalah menjaga karya keselamatan pilihan Allah atas hidup saya dan saudara. Coba Anda bisa memperbandingkan dengan tulisan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal pertama ayatnya yang keempat. Efesus pasal pertama ayatnya yang keempat. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Amin. Tetapi di dalam Dia, di dalam Yesus Tuhan, Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan dengan tujuan untuk hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Kekasih di dalam Tuhan, betapa dahsyatnya konsep pilihan Allah terhadap seseorang. Siapa kita? Sehingga Allah memilih saya dan saudara masuk dalam keluarga Allah, dipilih menjadi anak-anaknya. Seperti Allah memilih Rasul Paulus, pilihan yang sama yang Anda harus pahami pagi hari ini, bahwa Anda dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Roma pasalnya yang ke-5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Katakan amin. Amin. Ini harga yang Yesus berikan untuk memilih saya dan saudara. Kita diperdamaikan terlebih dahulu di kayu salib. Dia mati dan mendamaikan Anda dan saya dengan darahnya yang mulia. Haleluya. Oleh karena karya Yesus di kayu salib, dikatakan di dalam Roma, Anda pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang paling indah di dalam hidup ini kalau setiap waktu mindset kita, cara berpikir kita selalu dipenuhi dengan cara pikiran Allah, di mana Allah telah memilih kita untuk masuk ke dalam proyek keselamatan Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali, sorga menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Alkitab pernah mencatat, saudara, apa artinya kita mendapatkan seluruh isi dunia ini, tetapi jiwa kita binasa. Tetapi karena anugerah Allah yang telah memilih dan menyelamatkan saya dan saudara, hari ini Anda berhak untuk mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah ganti keselamatan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, yang hanya bersifat sementara. Aktivitas yang kita kerjakan dengan berjeri lelah sejak dini hari menjelang malam, kita bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah. Tetapi dengar baik-baik, itu bukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Tujuan hidup sejati adalah mempertahankan pilihan Allah di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini, agar kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Iblis tahu, saudara, waktunya sudah semakin singkat. Dia berusaha menggagalkan pilihan Allah atas hidup seseorang dengan berbagai cara. Salah satu yang dia pakai adalah membelokkan panggilan kita, pilihan Allah terhadap hidup seseorang, dengan cara keindahan dunia yang ditawarkan kepada kita. Hari-hari ini hal tersebut sangat memungkinkan. Jika manusia harus berurusan dengan sesuatu yang namanya kebutuhan hidup, maka suka atau tidak suka, kita memperhatikan bila dia mendapatkan tawaran yang mempermudah untuk mendapatkan hal tersebut, tanpa lagi berpikir panjang. Seperti kisah di dalam Alkitab, bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Hal itu bisa terjadi kembali dalam kehidupan di masa kekinian. Orang dengan begitu mudah menggantikan keselamatan hanya untuk keperluan sehari-hari. Saya melihat dari berbagai literatur di perjalanan sejarah gereja sampai kepada kehidupan manusia di akhir zaman. Mereka menukar imannya, menukar pilihan Allah atas hidupnya untuk keperluan kehidupan mereka sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertobatan Rasul Paulus mengingatkan kita semua betapa Allah sangat mengasihi kita atas pilihannya. Saudara orang istimewa, hargai keselamatan yang Allah sudah berikan. Haleluya. Lalu, inspirasi kedua yang saya dapatkan adalah pertaubatan Paulus ini unik. Kenapa? Allah menyatakan diri secara langsung tanpa pengantara. Sebagaimana perjalanan Paulus ketika dia ingin mengeksekusi anak-anak Tuhan yang ada di Damsyik. Allah bertemu secara langsung. Bila saudara perhatikan kisah ini, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan. Cara Allah yang begitu luar biasa, yang paling esensi, yang paling mendasar dari kisah ini adalah dia mengidentikan diri dengan murid-muridnya pada saat itu yang sedang mengalami penderitaan dan aniaya perbuatan tangan Paulus pada saat itu. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa Paulus? Kenapa Saulus? Engkau menganiaya aku. Siapa engkau Tuhan? Akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Betapa luar biasanya cinta Tuhan kepada kita.
Dia ingin menyatakan hal itu untuk didengar kembali oleh saya dan saudara. Seberat apapun yang saudara sedang hadapi, Tuhan Yesus sudah pernah berkata kepada Saulus, aku menyamakan diriku seperti apa yang sedang dialami oleh murid-muridku. Saya percaya hari ini pun Tuhan merasakan apa yang sedang kita rasakan. Dia tidak menutup mata untuk hal itu, dan dia tidak membiarkan pencobaan itu membuat engkau berjalan sendiri. Tidak. Bahkan Alkitab juga sudah berkata di dalam Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-15. Ayat ini begitu indah untuk saudara simak dengan baik-baik. Ayat yang ke-15 saya baca. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya. 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 Seorang ibu yang telah melahirkan bayinya, Yesaya bertanya, bisakah dia melupakannya? Potensi untuk melupakan bayi yang dikandung oleh seorang ibu dalam rahimnya di masa sekarang itu sering kita dengar. Sehingga Yesaya berkata, jika itu bisa dilakukan, tetapi sekali-kali aku tidak melupakan engkau. Amin. Mari saudara, pegang ayat ini dengan kuat. Apapun keberadaan kita, Allah nggak melupakan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dari hidup saya dan saudara. Dimanapun Anda berada, mata Tuhan sedang tertuju ke sana. Dia bersifat omnipresent. Dia berada di berbagai tempat di waktu yang bersamaan. Dia sedang menilik anak-anaknya hari-hari ini dengan segala macam penderitaan yang sedang mereka hadapi. Begitu kompleks, tetapi Allah juga punya cara. Dan metode Allah tidak bisa dibatasi oleh pola berpikir kita yang sempit. Anda sedang menderita di bidang ekonomi, di belahan bumi yang lain. Mungkin ada seorang anak Tuhan yang sedang berurusan dengan penyakit kanker atau penyakit kankernya. Sudah stadium 4. Tahukah Anda, saya ingin berkata, mata Tuhan sedang melihat mereka semua. Dan dia berkata, aku akan menolong dan menyembuhkan engkau. Mungkin Anda komplain, Bapak Pendeta, tapi kenapa masih banyak juga anak-anak Tuhan yang meninggal oleh karena penyakitnya? Kita tidak boleh berdiri menjadi seorang hakim. Tetap dalam konteks kedaulatan Allah. Jawaban yang saya dapatkan adalah, memang waktu dia untuk ada di dalam dunia ini harus diakhiri dengan cara yang Allah izinkan melewati sakit penyakit. Namun yang saya pahami dari Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-15, ketika dia melihat, dia mengerjakan, dan apa yang dia kerjakan itu baik apa adanya bagi saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Kalau hari ini saya masih ada, itu semua karena kebaikan dan perhatian Allah. Keluarga pastori tetap terpelihara oleh Tuhan. Sekalipun kami harus melewati masa-masa yang sulit seperti saudara sedang hadapi, tapi kami tetap memegang teguh perjanjian Tuhan bahwa kami tidak dilupakan. Ikatan emosional yang paling kuat adalah ikatan emosional antara bayi dan ibu kandungnya. Tapi Tuhan berkata, melebihi semua ikatan yang ada di dalam dunia ini, aku telah menyatakan kepada engkau, engkau lebih dari segalanya di hadapanku. Puji Tuhan. Dan inspirasi yang ketiga yang saya dapatkan adalah, bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, pertobatan Rasul Paulus membawa kepada tujuan Allahi. Saya ulangi sekali lagi. Pertobatan Saulus atau Paulus membawa kepada tujuan Allahi. Coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-15, pasalnya yang ke-9. Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain,
serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya. Pesan Allah kepada Ananias, temui dia di jalan lurus, yaitu Saulus. Aku telah memilih dia untuk menyampaikan berita Injil. Ini tujuan Allah. Tahukah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Allah telah memilih kita, Allah telah menyatakan diri, bahkan Dia menaruh hati dan perasaannya bagi saya dan saudara di tengah-tengah dunia yang semakin berat ini, sehingga Anda tidak merasa sendirian. Dia punya tujuan, apa? Supaya saya dan saudara menyampaikan berita baik ini, bahwa hanya ada keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Dia memberikan kesempatan untuk saya dan saudara menyampaikan berita Injil. Minimal Anda harus mengerti bahwa saya dan saudara adalah suratan yang terbuka untuk menyampaikan terang Kristus bagi dunia ini. Jangan sampai pilihan Allah terhadap seseorang dicemarkan karena perbuatan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Wajah Allah dipermalukan oleh perilaku kita yang tidak melakukan kebenaran firman. Ingat baik-baik, Allah memilih kita punya tujuan menjadi saksi Tuhan, menjadi duta-duta Allah. Haleluya. Seorang duta diberikan kepercayaan sepenuhnya menyatakan apa yang diinginkan oleh negara atau perwakilan yang memberikan kepercayaan itu. Anda orang istimewa. Untuk kesekian kali saya mengatakan saya dan saudara adalah orang istimewa yang menjadi duta-dutanya Allah di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tapi tidak sedikit di antara kita yang menganggap remeh hal tersebut. Lalu kita mulai mengkotak-kotakannya. Untuk bersaksi itu adalah tugas hamba-hamba Tuhan. Untuk bersaksi adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam pelayanan. Tidak bapak-bapak dan ibu-ibu, tujuan Allah jelas, Dia memilih kita untuk menyatakan terang Kristus. Dunia harus melihat siapa Yesus dalam hidup saya dan saudara. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan baik yang Allah persiapkan untuk kita semua. Selain memberitakan Injil sesuai dengan kapasitas Anda untuk melayani dalam bendang Allah, kerjakanlah itu dengan hati yang bersyukur, bukan dengan bersungut-sungut, karena ada upah besar yang menanti bagi mereka yang mengerjakan tanggung jawab dan tugas yang baik itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Anda tidak harus berdiri di atas mimbar seperti saya yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, tidak. Tetapi dengan harta benda Anda, dengan waktu yang Anda beri, quality time bagi Allah seperti pagi hari ini. Dengan sudah mempersiapkan diri, menunjukkan rasa hormat, sikap hati kita kepada Allah. Seluruh anak-anak keluarga dibawa untuk duduk dengan baik. Tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, karena ini adalah perbuatan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Allah. Bersekutu dalam ibadah yang hari-hari ini dibatasi oleh karena pandemi yang sedang merajalela, tidak mengurangi rasa hormat Anda untuk datang beribadah. Saya harus berkata dari hati kecil yang paling dalam sebagai seorang gembala sidang, hati saya merasa sedih kalau jemaat tidak menunjukkan rasa hormat untuk beribadah dalam ibadah online tanpa persiapan, tanpa lagi punya waktu yang terbaik. Anda sudah pergunakan 6 hari lamanya, kemudian di hari ke-7 yang seharusnya diistimewakan, kita tidak bisa memberi waktu, mungkin hanya 2 jam saja bagi Allah, dan itu pun tidak sampai. Dengan cara-cara yang tidak menghormati Allah, tanpa mempersiapkan diri, Anda duduk dengan secangkir kopi lalu mulai berpikir, toh ibadah online saya bisa pilih channel mana saja yang saya inginkan. Itu adalah sikap tidak hormat yang Anda berikan kepada Allah. Anda boleh memilih channel, tetapi saya ingin berkata, di GPDI Metrola Allah tempatkan Anda untuk bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan.
Anda telah merasakan betapa perbuatan Allah berpuluh-puluh tahun sampai hari ini Anda ada, Anda diberkati. Seharusnya Anda loyal di mana Anda bertumbuh dalam gereja lokal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kesempatan Anda untuk hidup, memilih, jangan disalahgunakan. Beri yang terbaik, layani dia. Terutama jadi saksi bagi Tuhan dengan perilaku yang tidak membelakangi Allah. Lepaskan dirimu dari perbuatan jahat. Jangan lagi terlibat dengan dosa-dosa. Jangan lagi terbiasa dengan pola hidup dunia. Pola hidup dunia, mabuk-mabukan. Pola hidup dunia, dunia gemerlapan. Pola hidup dunia terlibat dengan perjudian. Pola hidup dunia hidup dengan dosa mulut. Sebagaimana dosa akhir zaman di dalam Timotius dan lain sebagainya. Amarah, tidak bisa mengontrol diri. Tidak menghormati orang tua. Lalu Alkitab juga berkata, mereka beribadah tapi kuasa ibadah itu mereka pungkiri. Artinya apa? Mereka beribadah secara fisik hadir di ibadah online dan lain sebagainya, tapi mereka membelakangi kuasa ibadah, tidak menghargai Tuhan sama sekali. Sebabnya pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, mari, kalau Anda telah dipilih, Allah punya tujuan menyatakan Kristus bagi dunia ini. Ini kesempatan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah kesempatan. Orang banyak menderita kalau Anda hadir dengan kesederhanaan Anda. Mungkin hanya 5 kilo beras. Tetangga-tetangga yang sedang menderita, Anda bisa berbagi. Bagaimana om, saya tidak memiliki harta yang lebih. Makan hanya cukup untuk hari ini. Jangan menjadi kecil hati. Lewat senyummu, lewat perhatianmu, ketika berjumpa say hello. Tetap berdoa bagi lingkunganmu. Anda sudah menyatakan Kristus bagi dunia ini. Hadapi segala yang terjadi tidak dengan bersungut-sungut tetapi bersyukur kepada Allah. Itu juga sudah menyatakan terang Allah bagi dunia ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikuti perjamuan kudus yang asa pagi hari ini. Puji Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Oh, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami telah dengar firman dan kami mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus yang asa. Kuduskan setiap kami agar kami makan dan minum dengan cara yang layak. Ketika kami memakan tubuh dan darah Kristus, mujizat Allah turun atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dapat kekuatan, yang menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan hadir untuk menyatakan terang dan keajaiban-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami akan makan tubuh dan darah-Mu karena kami telah dilayakkan oleh Allah. Pakai kami semua hamba-hamba Allah yang terlibat. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Salibnya, salibnya, haleluya. Ibu Gembala saya undang untuk maju ke depan. Salibnya, dosaku disucikan, amin, oleh darah Yesus. Salibnya, kita bangkit berdiri semua. Amin. Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita ke atas dan perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Puji Tuhan. Dengar firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan dengan iman Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Angkat cawan ke atas dengan tangan kanan kita. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkan kami. Pengorbananmu yang luar biasa. Terima kasih Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Kami Tuhan, terima kasih. Melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini, Engkau segalanya bagi kami. Ajar kami menghargai keselamatan-Mu. Haleluya. Engkau merasakan apa yang sedang kami hadapi. Seperti Engkau berkata kepada Saulus bahwa dia telah menganiaya murid-muridnya. Cukup kaki kami untuk memahami bahwa kasih-Mu luar biasa bagi kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu mengalami kekurangan, mereka berseru dan tetap bekerja sampai Allah buka jalan. Aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tanamkan firman-Mu dan biarlah kami menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus yang baik, terima kasih. Kami telah makan tubuh dan darah-Mu dan kami menerima mujizat daripada perjamuan kudus ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan pengumuman kepada seluruh jemaat. Tolong disimak dan diperhatikan dengan baik-baik berkaitan dengan ibadah
yang akan kembali kita lakukan di gereja pada tanggal 12 bulan Juli di minggu mendatang. Berdasarkan pertemuan kami dengan gugus depan yang telah datang ke gereja, mereka telah mensurvei dan memberikan penilaian. Secara teknis, seluruh peralatan protokol kesehatan telah memenuhi standar dan mereka memberikan apresiasi untuk hal tersebut. Tetapi setelah berunding dengan banyak pertimbangan, lalu memperbandingkan dengan gereja-gereja lokal lainnya, sebagai contoh, gereja Katolik dengan jemaat bisa 1.500 sekali ibadah, itu hanya diberikan kesempatan 80 orang setiap kali ibadah. Kita berpikir dengan kapasitas gereja dan peraturan yang berlaku bisa mendapatkan izin 100 orang. Ternyata pihak pemerintah, dalam hal ini tim yang telah mendatangi gereja, hanya menyetujui setiap kali ibadah 50 orang. Pertanyaannya adalah, Om, bagaimana dengan data yang telah masuk ke sekretariat gereja, ke penggembalaan? Saya harus mengambil sikap, dan ini telah kami rapatkan untuk kedua kalinya kemarin pada hari Sabtu. Ibadah tetap berjalan sesuai dengan kuota 50 orang. Artinya saya harus mengambil kebijakan. Kebijakan itu adalah dari nomor 1 sampai 50, baik ibadah pertama, ibadah kedua, dan ibadah ketiga, itu mengikuti pertama kali ibadah di minggu kedua. Lalu nomor 51 sampai ke 100 nanti minggu depan, yaitu minggu ketiga. Dan berikutnya di minggu keempat yang masuk ibadah adalah nomor 51 sampai ke 100. Di minggu pertama kembali nomor 1 sampai yang ke-50. Itu berputar secara otomatis dalam 1 bulan 2 kali ibadah online dan 2 kali ibadah di gereja. Kalau nanti ada kelonggaran, kami akan segera memberitahukan. Kelonggaran itu yang dimaksud adalah penambahan kuota, ya. Saya ulangi sekali lagi. Setelah disetujui jumlah atau kuota kita beribadah, sekali ibadah itu 50 orang. Sementara yang sudah kami daftar nomor 1 sampai 100. Saya mengambil kebijakan setelah rapat kemarin bahwa nomor 1 sampai 50 itulah yang pertama kali ikut ibadah pada minggu kedua tanggal 12 Juli. Lalu nomor 51 sampai 100 di minggu ketiga. Nanti di minggu keempat yang mendapat giliran ibadah adalah nomor 51 sampai nomor 100. Balik ke awal lagi. Oh, maaf. Balik kembali di awal. Saya ulangi. Balik kembali di awal. Minggu kedua nomor 1 sampai 50. Minggu ketiga nomor 50 sampai 100, minggu keempat nomor 1 sampai ke 50, minggu pertama nomor 51 sampai ke 100. Berputar. Nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini mengenai persiapan kantong kolekte dan kantong perpuluhan yang sedang dipersiapkan. Secara visual apa yang kami akan lakukan sebagai protokol kesehatan format ibadah di gereja akan masuk ke HP Anda masing-masing yang sudah mendaftar. Itu sebabnya kalau jemaat yang belum memberikan nomor HP-nya, saya minta tolong kirim ke nomor 0852 690
7, 7, 7, 7, 7. 75 kali. Ya. Sekali lagi, masukkan ke nomor 085269077777. Ini nomor sekretariat, ya. Langsung diterima oleh Ibu Gembala dan staf penggembalaan yang lainnya. Baik. Lalu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, protokol kesehatan saya harus sampaikan juga sekarang. Yang pertama, waktu Anda masuk, Anda akan diukur suhu. Kami akan tegas karena nanti di sana ada pihak kepolisian, lalu dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, petugas kesehatan, dari polisi Pamong Praja, kemudian dari badan yang lainnya akan mendampingi saudara. Berarti kita dikontrol dan mungkin wartawan juga akan meliput kegiatan ini. Ya, badan-badan yang lain saya maksudkan adalah wakil-wakil dari pemerintah, saudara ya. Saya sudah dibuat tersipu-sipu dengan pernyataan saya karena di pastori mereka pada tersenyum semua. Oke, setelah diukur suhu tubuh, kemudian Anda akan cuci tangan. Ada di sana sabun, hand sanitizer, cuci tangan Anda. Ada caranya menyuci tangan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Setelah Anda cuci tangan, dapat busa yang cukup, keran Anda harus kasih sabun. Untuk apa Om John? Supaya setelah tangan Anda bersih, keran itu juga sudah steril. Sehingga untuk yang berikutnya juga melakukan hal yang sama, Anda dijamin tangan Anda akan bersih. Duduklah di bangku. Nggak usah pilih-pilih tempat. Mulai dari sekarang biasakan jangan memilih tempat. Anda yang datang duluan, Anda harus duduk di bangku yang sudah disediakan. Karena untuk sementara balkon tidak dipergunakan selain dipakai untuk petugas audio, petugas multimedia. Ya, tolong diperhatikan. Bila perlu kami akan pasang tali. Kalau tali tidak cukup, saya akan beli rantai. Ya, untuk diperhatikan. Lalu yang berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk keluar pun kita tidak bisa berdesak-desakan. Kami akan pandu per bangku keluar satu persatu. Mungkin Anda berpikir, John, kok susah amat ya sekarang bergereja. Kondisi sudah berubah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Cara Tuhan mendidik kita untuk disiplin, ya, mendidik kita untuk antrilah di loket. Jangan berdesak-desakan karena potensi tertular, karena kita tidak tahu virus itu sudah di mana, bisa saja OTG, orang tanpa gejala dan lain sebagainya. Makanya pemerintah ngambil sikap kita harus hati-hati. Tidak usah protes kok, yang lain bisa bebas. Itu bukan bagian kita, biar saja. Karena saya ingat hari Kamis renungan itu saya berikan kepada jemaat, malam hari saya mempersiapkannya, pagi disiar kepada jemaat, topiknya tentang tunduk kepada pemerintah. Sementara saya tidak ada kerjasama sama sekali dengan Pemda, keinginan saya tetap 100, tiba-tiba keputusan 50. Rasanya saya ingin protes, tetapi firman itu mengingatkan kita. Dan saya khususnya, ayo dengar-dengaran tunduk sama perintah supaya kita bisa hidup dengan lebih baik. Kita akan doakan Metro supaya tetap aman. Karena sekedar info, setelah tidak ada lagi pasien, tiba-tiba ada satu orang lagi sudah terkena infeksi. Saudara doakan, karena itu mungkin berradius kurang lebih 2-3 km dari gereja. Ini juga jadi pertimbangan. Tidak usah takut, tetap maju dalam Tuhan. Asal kita ikuti apa yang diinginkan pemerintah, terutama takut kepada Tuhan, virus dijauhkan dari saya dan saudara. Amin. Haleluya. Lalu setelah Anda masuk ke gereja, di sana ada kotak perpuluhan dan 2 kotak persembahan pertama dan yang kedua. Kalau ada di antara saudara yang selama ini belum mengembalikan milik Allah, punya keinginan mengembalikan milik Tuhan, nomor rekening Anda nggak dapatkan, masukkan di kotak di sana. Demikian juga persembahan 1 dan yang kedua. Untuk perjamuan kudus di bulan mendatang, itu sudah kami siapkan.
Jadi tidak lagi dibawa oleh majelis atau petugas gereja mendatangi Anda satu persatu, one by one ke bangku Anda, tidak. Tetapi Anda sudah ambil di depan pintu gereja, ada di sana anggur, roti atau hosti, dan tusuk gigi. Apa fungsinya tusuk gigi, Om John? Karena anggur yang kita pakai itu sudah dalam kemasan, ada packingnya di sana. Kalau nanti Anda tidak bisa buka, mungkin agak keras atau lengket, Anda pergunakan tusuk gigi, tusuknya pelan-pelan. Karena saya khawatir kalau Anda tusuk keras-keras, lalu anggur itu bereaksi dan dia naik ke atas, Anda tidak ikut perjamuan kudus, wajah Anda penuh dengan anggur, maka Anda tidak lagi mendapatkan jatah. Ya, karena memang kami mempersiapkan sesuai dengan yang datang. Puji Tuhan, itu untuk diperhatikan. Dan yang terakhir, ibadah pemuda untuk sementara dan ibadah Rabu untuk sementara masih off. Nanti kita akan buka setelah ini berjalan terlebih dahulu. Karena itu yang diminta oleh pemerintah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Doakan kesehatan saya supaya tetap prima untuk melayani saudara dan pekerjaan Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Amin. Syukurkan yang mulia. Amin. Kami naik saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain lewat ibadah online pagi hari ini. Kami membawa berkat Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang menyertai gerejanya pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali, Minggu ibadah 3 kali, jam 7 sampai dengan setengah 9, lalu ibadah kedua untuk persiapan disinfektan, sterilisasi ruangan, dimulai jam 10 sampai setengah 12, dan ibadah malam jam 6 sampai setengah 8. Khusus untuk pelayan-pelayan kami akan hubungi, terutama worship leader, supaya kita bisa rapat menentukan garis tegas yang saya sudah ambil untuk dipatuhi agar ibadah berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.